dulu mencoba ternak lele, Ya. tapi hasilnya tidak maksimal, Mas. Akhirnya kami berpikir lagi, bagaimana ini kita harus punya usaha seperti itu. Akhirnya ada teman mengajak kami bagaimana kalau mencoba ini. Dan setelah kami sama Pak Hari itu melihat dan menyaksikan bagaimana prosesnya, akhirnya kami tertarik dan kami memulai dengan 20 ekor awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Gaper semuanya. Nah, kali ini saya berada di Mendakusuma. Nah, Mendakusuma ini adalah peternakan penggemukan domba kambing yang dulu awal-awal Gaper bikin video itu di kandang ini dengan ownernya itu Pak Suhari, yang beralamatkan itu di Desa Kayenlor, Kecamatan Pleman, Kabupaten Kediri. Nah, kebetulan di hari ini saya berkunjung kembali ke kandang Mendakusuma. Namun Pak Suharinya lagi sakit. Jadi yang menghandle peternakan ini adalah istrinya. Ternyata istrinya pun juga mahir dalam beternak domba kambing. Di balik kesuksesan Pak Suhari ternyata ada sosok wanita yang selalu mendukungnya. Nah, selamat sore Bu Suhari. Ya, Mas. Bisa diperkenalkan Bu, namanya siapa? Ya. Nama saya Bu Kasia, saya istri dari owner Mendakusuma Farm, Bapak Suhari, yang saat ini alhamdulillah lagi menerima cobaan dari Allah, lagi sakit, seperti itu Mas. Nah, itu sakitnya sakit apa Bu? Sakit mata dan memerlukan untuk dioperasi. Alhamdulillah sudah baik ini. Ya. Nah, Pak Suhari sudah berapa lama tidak di kandang Bu? Sudah ada seminggu lebih nih. Satu tidak minggu di kandang, lebih ya Bu. Harus bed rest. Oh, harus Ya. bed rest. Jadi, nah terus untuk aktivitas di kandangnya itu Bu, siapa yang menghandle Bu? Saya Oh, dan anak-anak. panjenengan Kami ya. semua sekeluarga sangat mendukung usaha Bapak ini. Jadi dikala Bapak sakit, saya dan anak-anak bisa menghandle. Ya. Kalau pagi kan saya aktivitasnya di pasar. Di pasar. Saya jualan kue di Pasar Mbogo. Jadi anak kami kalau pagi yang memberi makan sama membersihkan, ngasih minum, anak saya bisa itu Mas. Kalau sore saya jam 3 udah mulai masuk kandang untuk aktivitas di sini. Aktivitas di sini ya. Nah, kalau sekarang kapasitasnya sudah berapa ekor Bu sekarang Bu? Iya. Kapasitas kalau full 250 ekor ini Mas. 250. Ya. Kambing, terus domba jantan dan betina. Ya. Jadi kambing ada, Iya, domba ada Ibu. ada, Kalau iya. dulu kan masih kebanyakan domba ya Bu. Iya, Sekarang domba kambing Iya. ada. Iya. Nah, untuk materi jumlahnya Bu, seberapa Bu? Jantannya berapa, betinanya berapa? Ya, kalau untuk sebelum Idul Adha kami memperbanyak betina untuk sembelian itu. Ya. Kalau jantannya itu untuk domba cuma 30%. Jadi 70% betina, 30%-nya jantan. Tetapi kalau persiapan Idul Adha kebalikannya ini Mas. Kebalikannya. Ya, kami memperbanyak jantannya, betinanya 30%-an. 30%. Kebalikannya. Iya. Nah, kalau itu Bu, untuk kasih pakannya Bu, pakannya itu satu ekor itu berapa kilo biasanya Bu? Satu ekor 0,8 ons. Satu. Iya, nggak sampai 1 kilo. Nggak sampai 1 kilo ya. Iya, iya. Itu sudah perkembangan bobotnya sudah bagus ya Bu? Ya, alhamdulillah sudah bagus. Kalau racian pakannya terbuat dari apa saja Bu? Racian pakannya ya seperti yang dulu pernah ditayangkan sama Iya. Gaper, ya ada kangkung kering, ada kopra, ada kargil itu, Iya. untuk pakan kambing itu, ada katul, Ya. ada kulit kacang, kangkung kering, apalagi ya ada. Sudah saya cukup sih. Itu ya. Iya. Jadi pakannya nggak berubah ya, tetap seperti Tetap, sama iya, yang kami dulu. Sudah, iya, racikannya itu insya Allah menurut kami Iya. ya, karena kami sudah uji coba berkali-kali sudah bagus pas versi gitu. kami. Mungkin Oh. nanti untuk peternak yang lain, fattening untuk pengembang yang lain beda lagi. Gitu ya ya Bu. Nah, kan ini fattening ini katanya ini Bu, itu bibitnya itu carinya susah. Gimana Bu tanggapan Ibu itu?
Ya alhamdulillah untuk peternakan Mendakusuma Farm kami tidak pernah kesulitan Ya. untuk mencari bibit karena kami ada rekanan itu beberapa orang. Jadi Ya. kami tidak 1-2 orang tapi lebih. Semakin banyak teman, jadi misalnya kambing kami keluar itu jarak 1-2 hari sudah full lagi. Seperti gitu. itu. Iya. Iya, jadi rekanannya itu sudah banyak gitu Iya, ya, Bu. alhamdulillah. Terus begitupun juga untuk penjualannya, Bu ya. Penjualan rekanan kami juga sudah banyak, alhamdulillah. Iya. Nah, terus ini Bu, kalau ada domba yang sakit itu siapa Bu yang menangani, Bu? Iya. Selama Pak Suhari nggak ada ini? Iya, saya. Jadi saya juga bisa nyuntik. Oh, gitu. Iya. Alhamdulillah bisa. Karena mungkin setiap harinya kami itu mengikuti Bapak. Jadi kalau ada yang, Bu ini sakit, ini dikasih obat ini. Jadi saya tahu persis. Oh, ya. gitu. Saya ada yang makannya enggak begitu semangat, dia makannya agak berkurang gitu ya, langsung kasih vitamin. Saya sudah siap. Sudah siap. Ya, karena sudah mengikuti setiap Ya. hari. Ya. Nah, kalau mencukurnya, Bu, mencukurnya itu gimana, Bu? Mencukur kami sudah punya rekanan Ya. 2 orang. Jadi begitu kambing baru itu masuk di sini 2 minggu, Ya. kami sudah langsung memanggil teman kami itu untuk mencukur. Seperti itu. Nah, Ya. jadi dari awal itu Ibu sudah mengikuti proses pertama dari awal Mendakusuma ini dari berdiri. 20 ekor Oh, jadi dari 20 ekor itu ketika itu waktu itu Pak Suhari di PHK itu Iya. itu seperti apa, Bu? Bisa diceritakan, Bu, dulu, Bu? Awal di PHK Bapak dulu belum ke peternakan ini. Kami dulu mencoba ternak lele. Ya. Tapi hasilnya tidak maksimal, Mas. Akhirnya kami berpikir lagi bagaimana ini kita harus punya usaha seperti itu. Akhirnya ada teman mengajak kami bagaimana kalau mencoba ini. Dan setelah kami sama Pak Hari itu melihat dan menyaksikan bagaimana prosesnya, akhirnya kami tertarik dan kami memulai dengan 20 ekor awalnya. Nah, itu kan pasti ada yang bertanya-tanya, Bu. Dari 20 ekor itu di tahun berapa itu, Bu? Pertama dulu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. jalan. Ya, 5 Nah, tahun jadi yang lalu. dari 20 ke 250 ekor itu selama 5 tahun itu ya, Bu ya. Iya, 5 Nah, tahun. itu prosesnya gimana itu, Bu? Iya. Nanti kan pasti banyak bertanya, dari 20 kok cepat sekali jadi itu. Apakah nambah modal lagi atau gimana, bisa diceritakan, Bu? Otomatis nambah modal lagi. Bapak di PHK dari perusahaan itu dapat pesangon, tapi pesangonnya itu dicicil selama 2 tahun. 2 tahun. Jadi setiap bulan ada transferan kan, Iya. Mas. Nah, itu kami berinisiatif kita masukkan uang transferannya itu ke kandang. Iya. Jadi bikin kandang lagi. Kandang segini banyak ini kan ini buatan sendiri nih. Iya. Oh, Nggak ada buatan yang sendiri. menekan orang nggak ada. Iya, Ini iya. made in Pak Suhari sendiri semua ini. Makanya sejadi-jadinya ini. Ini bikinan sendiri. Jadi setiap ada transferan tiap bulan kita masukkan ke kandang. Kalau buat makan insya Allah dari pasar kan sudah bisa, Iya. Mas. Iya, buat makan sehari-hari. Jadi uang transferan dari pihak kanan itu kita masukkan ke kandang, bikin kandang sedikit dan buat nambah, buat ngisi dombanya. Seperti itu. Jadi itu ya, Bu. Jadi labanya yang 20 ekor itu Iya, kita masukkan dibelikan lagi. Iya. Belum bisa dinikmati ya, Bu, itu. Iya, Jadi belum. terus dapat transferan lagi dari Iya, PHK itu, iya. dibelikan domba juga. Tapi kita setiap mengisi itu kita kalkulasi benar-benar, Mas. Kita rinci, maksudnya ada hasilnya apa tidak. Oh, gitu. Dan alhamdulillah, mungkin karena kita orang telaten apa gimana ya, sedikit-sedikit lah. Terus kita berpikir, kalau ini hasilnya seperti ini, kalau minta hasil yang banyak, kita harus memperbanyak si kambing ini seperti Oh, itu. gitu. Iya, iya. Nah, terus kalau sekarang sudah 250 ekor ini, Bu, Iya. sudah bisa dirasakankah, Bu, hasilnya, Bu? Ya alhamdulillah Mas, kalau banyak ini kan kita bisa bergulir ini. Kambing ini kan keluarnya nggak sekali keluar bareng kan enggak, Mas. Ya. Jadi bisa istilahnya makani ya buat keluar, nanti bisa buat beli pakan bergulir seperti itu. Dan alhamdulillah bisa kita rasakan. Iya. Nah, kalau itu, Bu, berarti ini berputar terus. Apa setiap hari ada penjualan atau per bulan gitu atau gimana, Bu? Kalau setiap hari tidak, Mas, tapi paling tidak 1 bulan itu ada kambing keluar. Iya, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Rata-rata, Bu, 1 bulan itu bisa keluar berapa ekor, Bu? Rata-rata kita bisa keluar, kadang jantan bisa keluar 5 karena jantan kami tidak banyak, Mas. Ya. Kita hanya mengisi 30% dari kapasitas ini. Ya. Untuk betinanya itu yang paling banyak.
Untuk betina kadang-kadang 1 bulan seminggu bisa keluar 8 ekor. 8 ekor. Kadang-kadang bisa keluar lagi untuk di bulan itu juga bisa 8 ekor. Jadi 1 bulan bisa 15 sampai 20 ekor. Itu pembelinya itu apakah penjual-penjual sate kayak gitu Bu, kalau kapasitas segitu Bu? Iya. Alhamdulillah yang ngambil itu buat satean itu. Satean. Iya. Nah, jadi kalau untuk khusus ini Idul Adha ini, jadi jantannya nanti dikeluarkan pas bertepatan dengan Idul Adha semua. Iya. Jadi kalau persiapan Idul Adha kami harus punya modal lebih banyak lagi ini Mas. Gitu. Iya. Soalnya apa? Dia jangka keluarnya nanti kan bersamaan. Iya. Jadi tidak bisa bergulir keluar ngasih makannya enggak bisa. Ini kan nanti keluarnya bisa bareng pas Idul Adha untuk jantan. Jadi ini persiapan sudah mulai masuk ini Mas. Kita pakannya harus lebih tebal Lebih ini. tebal. Iya. Jadi ketika Idul Kurban itu bisa 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat untuk persiapan Idul Adha itu Bu. Iya, seperti itu ya. Seperti itu. Jantannya lebih banyak. Nah, ini mengulik-ngulik lagi Bu. Itu kenapa sih dikasih nama Menda Kusuma ini Bu? Iya, Menda Kusuma. Kusuma itu kan artinya bunga, kembang. Jadi harapan Bapak Suhari dan juga harapan kami sebagai istrinya, Menda Kusuma ini bisa berkembang, ya kan? Menda itu bahasa Jawanya kan wedhus. Wedhus itu domba, kambing itu. Nah, kusuma itu berarti bunga. Harapan kami, peternakan kami, Menda Kusuma kan bisa berkembang begitu. Oh, seperti itu. Dan akhirnya terwujud berkembang gitu ya, Bu. Awalnya saya juga tidak menyangka kapan bisa seperti ini, Mas. Dulu waktu 20 ekor itu Bapak pengennya cuma 100 ekor. Saya pengennya nanti punya kambing atau domba 100 ekor. Apa iya sih? Alhamdulillah malah bisa berlebih. Oh gitu. Jadi dari awalnya itu ingin domba 100 malah jadi 250 ekor. Nah, itu apa Bu yang dirasakan sekarang Bu? Dari peternakan ini yang sudah berkembang ini Bu? Ya, alhamdulillah ada manfaatnya. Kita bisa memperkerjakan. Kan ada itu yang tukang bersihin serintil ini, saya memperkerjakan orang. Ada yang nyelep serintil Mas, kami sudah punya selepan itu. Ada orang yang bisa kami pekerjakan. Terus yang buat cukur domba ini saya memperkerjakan 2 orang. Alhamdulillah. Berarti kan saya bisa memperkerjakan orang kan bisa manfaat seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk Idul Kurban sendiri Bu, tahun yang lalu itu bisa menjual berapa Bu? Untuk tahun lalu karena kandang kami belum seluas sekarang Mas. Dulu masih 23 ekor untuk kambingnya. Untuk betinanya tidak begitu banyak kalau betina, tapi kalau jantannya untuk persiapan Idul Adha kemarin itu ada 80 ekor. Masih 80 ekor. Harapan kami untuk tahun ini lebih meningkat. Sekarang kami sudah mempersiapkan kambing yang Jawa itu 48 ekor. Sementara untuk kambing ini nanti Idul Adha nanti yang jantannya kami berharap bisa 100. Ya. Nah, kalau di itu Bu, di Kediri sendiri Bu, peminat Idul Adha itu banyak kambing apa banyak domba Bu? Kalau ya terdekat aja ya, masjid kami itu yang banyak kambingnya Mas. Wow, kambingnya. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah, tahun kemarin itu alhamdulillah untuk masjid kami sudah bisa masuk ini kibasnya. Ada yang berminat kibas. Yang gemuk-gemuk itu yang diminati. Nah, itu Bu, cerita awal dulu Pak Suhari ternak domba ini kesulitannya apa sih Bu? Kalau dari jenengan? Iya. Awalnya ya namanya orang beternak kan jatuh bangun ya Mas ya. Kami pertama mungkin kami belum begitu paham dengan obat-obatan kambing ya. Dulu ada itu kambing sudah gemuk-gemuk, seminggu itu sampai meninggal 2 ekor. Seminggu. Pernah itu. Padahal itu kambing waktunya keluar. Ya mungkin kami menanganinya terlambat atau gimana, sementara dia sudah gemuk ya. Tapi insya Allah kalau sekarang ini obat-obatan kami sudah siap. Dan intinya begini Mas, kalau ternak kambing itu ya, begitu ada yang sakit kita harus tanggap, kita harus cepat. Kita harus punya ruang khusus, istilahnya kotak khusus ya, dikosongkan. Itu buat apa? Buat evakuasi kalau ada kambing yang sakit. Jadi gitu. Dia biar tidak dibully sama temennya. Kalau dia sakit otomatis makannya kan dia tidak begitu doyan ya.
terus kita evakuasi, terus kita sisihkan, dia istimewa itu, kita obati dan juga kita carikan rumput. Awalnya kambing ini kan makannya rumput, jadi buat dia biar tertarik untuk makan kita kasih rumput. Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah normal dikembalikan lagi. Ya, jadi karakter domba itu mungkin sama seperti manusia ya Bu. Iya. Ketika dimasukkan dalam sekat-sekat yang banyak ini, mungkin dia ada yang minder atau gimana. Jadi kita harus mengenal karakter-karakter itu juga ya Bu. Nah, kalau untuk Idul Kurban ini Bu, itu masuknya dan keluarnya nanti kiloan atau jogrokan Bu? Kiloan. Tapi untuk yang kambing jogrokan. Jogrokan gitu ya. Untuk gibas kiloan. Tetap kiloan tetap ya. Oh gitu. Demikian tadi cerita dari Ibu Kasia selaku itu istrinya dari owner Mendakusuma ini Bu. Ternyata di balik kesuksesan Mendakusuma itu ada sosok wanita yang selalu mendukungnya. Nah itu Bu, tolong diberi diberi saran untuk wanita di Indonesia ataupun juga para peternak pemula agar mau beternak Bu. Monggo Bu. Terima kasih Mas. Kepada teman-teman yang mau beternak, jangan malu untuk beternak. Beternak kambing itu tidak hina kok. Beternak kambing itu asik dan beternak kambing itu banyak manfaatnya dan bisa menghasilkan. Dan bagi ibu-ibu, kalau suaminya ingin beternak, didukung Ibu, karena beternak itu bisa memperkerjakan orang dan beternak itu bisa menghasilkan dan beternak itu nikmat. Demikian saran kami. Nah juga tidak bau ya Bu ini Bu? Ya, kambing kami tidak bau karena kami ada inovasi buat menghilangkan bau kambing yang katanya tidak sedap itu. Gitu. Nah demikian Sobat Gaper semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.